Record yuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang manajemen biaya lingkungan. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Fatimah Nur Jannah dengan NPM 4014, Desi Permatasari dengan NPM 4016, Oktavia Ramadanti NPM 4034, Nadifa Lutfiana Anwar dengan NPM 4101 dan uh, Andini Putri dengan NPM 4154. Langsung saja pada pembahasan materinya. Yang pertama yaitu ada pengukuran biaya lingkungan. Eh, Kinerja lingkungan dapat berpengaruh signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan. Bagi perusahaan maupun organisasi, pengelola biaya lingkungan menjadi prioritas utama. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai tujuan bisnis dan penyelesaian masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Next. Selanjutnya itu ada manfaat ekofisien, yaitu ada tiga. Yang pertama ada perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi dapat sudah seharusnya saling melengkapi. Yang kedua itu ada perbaikan kinerja lingkungan, seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal dan derma, tetapi juga sebagai persaingan. Yang ketiga yaitu ada ekofisiensi adalah suatu pelengkap dan pendukung pengembangan yang berkesinambungan. Next. Selanjutnya itu ada model biaya kualitas lingkungan, dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu ada biaya pencegahan lingkungan atau environmental prevention cost, adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua itu ada biaya deteksi lingkungan atau environmental detection cost, adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas selain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan. Yang ketiga yaitu ada biaya kegagalan internal lingkungan, adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah. Yang keempat yaitu ada biaya kegagalan eksternal, adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah dan sampah ke dalam lingkungan. Next. Selanjutnya, dalam model kualitas lingkungan total, keadaan yang ideal adalah tidak ada kerusakan lingkungan atau sama dengan keadaan cacat nol pada manajemen kualitas total. Kemudian, kerusakan didefinisikan sebagai degradasi langsung dari lingkungan seperti emisi residu benda padat, cair atau gas ke dalam lingkungan, misalnya pencemaran air dan polusi udara, atau degradasi tidak langsung seperti penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu. Dengan demikian, biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya kualitas lingkungan atau environmental quality cost. Kemudian biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk, dan kualitas lingkungan yang buruk itu mungkin saja terjadi. Jadi, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Next. Kemudian ada laporan biaya lingkungan. Jadi laporan biaya lingkungan itu terkait dengan dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, kemudian terkait dengan jumlah relatif yang dihabiskan setiap kategori, kemudian menyediakan informasi yang berhubungan dengan distribusi relatif dan biaya lingkungan. Kemudian next. Jadi di sini ada laporan biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen. Jadi pada laporan keuangan ini seperti pada laporan pada umumnya, di mana paling atas itu ada nama perusahaan, kemudian laporan biaya lingkungan, kemudian bawahnya itu ada periodenya yaitu 31 Desember 2008. Jadi laporan biaya lingkungan menggarisbawahi pentingnya biaya lingkungan dengan menyatakan sebagai persentase dari total biaya operasional. Jadi mungkin bisa dilihat di sebelah kanan pojok persentase dari biaya operasional. Next.
Selanjutnya ada membebankan biaya lingkungan. Produk dan proses ini merupakan sumber biaya lingkungan. Proses yang memproduksi produk dapat menciptakan residu padat, cair, dan gas yang selanjutnya dilepaskan ke lingkungan. Residu ini memiliki potensi mendegradasi lingkungan. Dan residu ini merupakan penyebab biaya kegagalan lingkungan internal dan eksternal. Halnya investasi pada peralatan untuk penyebaran residu ke lingkungan pembersihan residu telah masuk. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya lingkungan ini dari proses yang memproduksi, memasarkan, serta mengirimkan produk dan biaya lingkungan pasca pembelian yang disebabkan oleh penggunaan dan pengembangan produk. Bahkan contoh-contoh dari biaya produk lingkungan atau yang disebut dengan environmental product cost. Ada penggunaan biaya lingkungan penuh atau full environmental costing adalah pembebanan semua biaya lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial pada produk. Penghitungan biaya privat penuh atau full privat costing adalah pembebanan biaya privat pada produk individual. Jadi, perhitungan biaya-biaya privat membebankan biaya lingkungan yang disebabkan oleh proses-proses internal produk. Ketika perusahaan mulai berpengalaman dengan perhitungan biaya lingkungan, pembebanan dapat diperluas dan dilakukan pendekatan atau life cycle cost assessment. Selanjutnya ada pembebanan biaya lingkungan berbasis. Pada sebagian besar sistem akuntansi biaya lingkungan disebutkan di dalam overhead. Dengan menggunakan definisi biaya lingkungan dan kerangka kerja, klasifikasi yang baru dikembangkan, pertama-tama biaya lingkungan harus dipisahkan dalam kelompok biaya lingkungan. Setelah dipisahkan dalam kelompoknya sendiri, perhitungan biaya berbasis fungsi akan menggunakan biaya pada pada tingkat seperti jam tenaga kerja dan jam mesin. Pendekatan ini dapat berjalan baik untuk produk yang memungkinkan. Namun dalam perusahaan yang memiliki banyak produk bervariasi, pembebanan dapat mengakibatkan distorsi biaya. Memfasilitasi perhitungan biaya lingkungan. Nah, penelusuran biaya lingkungan ke produk-produk yang menyebabkan biaya tersebut merupakan syarat utama dari sistem akuntansi lingkungan yang baik. Nah, dalam hal ini diperlukan pembebanan biaya dengan menggunakan hubungan sebab akibat dengan pendekatan tertentu, sama persis dengan ABC atau aktivitas berbasis cost. Nah, activity basis cost. Nah, di sini ada contohnya yaitu emisi kadmium adalah aktivitas lingkungan. Dalam hal ini, aktivitas kegagalan eksternal. Nah, biaya aktivitas ini adalah biaya denda dan biaya perizinan, yaitu $150. Nah, sekarang anggaplah jumlah emisi kadmium adalah ukuran output aktivitas dan anggaplah jumlah 20.000 unit. Nah, tarif aktivitas adalah 7,5 per unit. Nah, adapun yaitu dan anggaplah jumlah 20 unit tarif dengan 7,5 per unit dan 150.000 dibagi dengan 20 unit. Jika A memproduksi 20.000 unit emisi dan jenis B memproduksi 0 unit. Nah, maka pembebanan biaya seharusnya 150.000 untuk jenis A dengan 7,5 dikali dengan 20.000 dan SO untuk jenis B. Nah, pembebanan ABC ini menghasilkan unit biaya lingkungan sebesar $3 untuk jenis A. Nah, 150 itu didapetin dari 7,5 dikali dengan 20.000 dibagi dengan 50.000 dan SO untuk jenis B. Next.
Next. Oke, nah di sini ada contoh perhitungan biaya lingkungan activity berbasis cost, yaitu ada aktivitas pembersih A dan pembersih B. Ada ya, untuk aktivitasnya sendiri, contohnya yaitu mengevaluasi pemilihan pemasok dengan pembersih A yaitu 0,20 dan pembersih B 0,05. Selanjutnya ada mendesain proses untuk mengurangi polusi dengan pembersih A itu 0,10 dan pembersih B itu 0,10 dan seterusnya begitu. Next. Nah, di sini ada penilaian siklus penilaian biaya siklus hidup. Nah, pembebanan produk adalah praktik mendesain, membuat, mengolah, dan mendaur ulang produk untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, penilaian siklus hidup adalah sarana meningkatkan pembebanan produk. Nah, penilaian siklus hidup mengidentifikasi pengaruh lingkungan dari suatu produk di sepanjang siklus hidupnya. Kemudian mencari peluang untuk memperoleh perbaikan lingkungan. Nah, penilaian biaya siklus hidup membebankan biaya dan keuntungan pada pengaruh lingkungan dan perbaikan. Next. Oke, selanjutnya yaitu life cycle produk, di mana ini adalah siklus hidup produk. Siklus hidup produk ini termasuk pengemasan, diilustrasikan, tahapan siklus produk ini yang berbeda-beda dapat berada di bawah kendali pihak lain, selain produsen produk. Nah, perhatikan bahwa sumber bahan baku untuk produk dapat diperoleh itu melalui ekstraksi atau bahan baku atau dari daur ulang. Jika semua atau beberapa komponen produk itu tidak dapat didaur ulang, maka pembuangan akan diperlukan dan pengelolaan limbah akan menjadi suatu isu. Kemudian untuk sudut pandang siklus hidup yang digunakan di sini menggabungkan sudut pandang pemasok, produsen, dan juga pelanggan. Untuk hubungan internal maupun eksternalnya dianggap penting dalam menilai pengaruh lingkungan dari produk, dan desain proses yang berbeda-beda. Untuk itu, jika sistem akuntansi biaya akan memainkan peran dalam penilaian siklus hidup, maka langkah yang paling nyata adalah menilai dan membebankan biaya lingkungan yang disebabkan oleh produsen ke dalam setiap tahapan siklus. Hal ini nantinya akan memungkinkan manajer untuk membandingkan pengaruh ekonomi dari beberapa desain yang bersaing, akan tetapi belum membahas penilaian biaya, jadi perlu pemahaman yang lebih terperinci mengenai analisis siklus hidup. Next. Kemudian di sini ada tahapan penilaian, di mana penilaian siklus hidup ini didefinisikan oleh 3 tahapan formal, yang itu yang pertama adalah analisis dampak, yang di mana analisis dampak ini untuk menilai makna dari nilai yang disediakan oleh tahap analisis persediaan. Kemudian yang kedua itu ada penilaian biaya, di mana penilaian biaya ini adalah analisis hanya menggunakan ukuran-ukuran non-keuangan dan faktor-faktor kualitatif. Yang terakhir yaitu yang ketiga, analisis lingkungan, di mana penilaian dampak lingkungan dalam istilah operasional dan keuangan menetapkan tahap untuk langkah terakhir, yaitu mencari cara untuk mengurangi dampak lingkungan dari suatu alternatif. Next. Untuk kesimpulan dari materi hari ini yaitu perlindungan dan pemulihan lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama kita sebagai individu, masyarakat, dan juga pemerintah, bahwa dengan tindakan kolektif, inovasi, dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat, lestari, dan harmonis bagi planet kita dan generasi yang akan mendatang. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.